warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Puspitasari, tenaga pengajar di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak untuk kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid. Hari ini kita akan membahas tentang formulasi dan evaluasi sediaan liquid. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas tentang studi praformulasi sediaan liquid. Hari ini kita akan melanjutkan studi praformulasi untuk sediaan semi solid, di mana bahasan yang akan kita tinjau lebih lanjut adalah tentang sistem dispersi, yaitu sistem suspensi serta emulsi farmasetik oral yang cair ya. Jadi untuk suspensi dan emulsi cair yang digunakan terutama secara oral pada bidang farmasi, pada bidang obat. Nah, sebenarnya untuk sediaan liquid dan semi solid ini juga dapat kita bahas sediaan-sediaan kosmetik, tetapi nanti mahasiswa akan mendapatkan khusus tentang teori tentang kosmetik di mata kuliah kosmetik, sehingga pada teknologi sediaan liquid dan semi solid kita lebih terfokus pada formulasi sediaan obat. Nah, klasifikasi sistem dispersi dalam farmasi dilakukan berdasarkan keadaan fisik, medium dispersi, kemudian fasa terdispersi ya. Medium dispersi itu artinya medianya ya, pembawanya. Fase terdispersi adalah zat-zat yang akan didispersikan, zat aktifnya, zat tambahan yang akan didispersikan ya, serta ukuran partikel fase terdispersi. Nah, ukuran partikel sangat berpengaruh ya terhadap sistem dispersi, karena nanti ukuran partikel dari zat aktif atau zat-zat tambahan yang ditambahkan untuk kemudian didispersikan dalam pembawa, mediumnya misalnya air. Nah, ukuran partikel akan mempengaruhi, karena nanti kita akan membahas beberapa fenomena-fenomena dalam sistem dispersi. Nah, klasifikasi ketiga sistem dispersi ini dibatasi pada medium cair berdasarkan interaksi antara fase terdispersi dengan medium dispersi. Ya, ada fase terdispersi terdiri dari zat aktif atau zat-zat yang akan didispersikan, kemudian medium dispersinya sendiri. Pada sistem lipofilik terdapat afinitas antara fase terdispersi dan medium cair. Sebagai contoh, metil selulosa di dalam air, ya, metil selulosa dalam air, natrium alginat dalam air, steroid dalam cairan hidrokarbon. Nah, jika cairannya adalah air, maka yang dipakai adalah terminologi hidrofilik. Dalam sistem lipofilik ya, terdapat hanya sedikit tarik-menarik antara fasa, seperti misalnya magnesium stearat di dalam air, yang fenomena tarik-menarik antar fase sangat sedikit. Jika cairan adalah air, maka dalam sistem lipofilik terminologi yang dipakai adalah hidrofobik. Terminologi yang dipakai adalah hidrofobik. Nah, kelompok ketiga dari klasifikasi ini adalah molekul yang mempunyai baik itu gugusan hidrofilik maupun gugusan hidrofobik yang dinamakan sebagai amfifilik. Artinya dalam satu molekul mempunyai dua gugusan baik itu hidrofobik maupun hidrofilik yang dinamakan molekul amfifilik atau amfifil. Molekul ini akan membentuk agregat dimensi koloidal yang dalam medium dispersi dinamakan micelle. Nah, contohnya adalah jika kita mendispersikan surfaktan di dalam air, maka apa yang terbentuk akan terbentuk agregat dimensi koloidal ya, yang dinamakan micelle. Dari berbagai bentuk sediaan farmasi, sistem dispersi cairan merupakan sistem yang paling kompleks, di mana faktor-faktor metode manufaktur pembuatan ya, mulai dari penyiapan bahan baku, produksi sampai kualitas, kontrol terhadap kualitas, misalnya pendekatan terhadap bangunan, alat yang digunakan. Nah, itu adalah proses-proses manufaktur, tetapi lebih pada proses produksi. Kemudian yang berpengaruh juga faktor-faktor pendekatan formulasi. Ya, pemilihan bahan-bahan di dalam formulasi. Bagaimana kita memilih bahan tambahan, surfaktan yang dapat menjamin stabilitas dari zat aktif. Kemudian faktor lingkungan, sebagai contoh temperatur yang digunakan, kemudian waktu yang digunakan. Ya, karena nanti temperatur yang akan berpengaruh, kemudian waktu atau lamanya pengadukan, cara pengadukan juga akan berpengaruh pada sistem dispersi. Kemudian juga beberapa hal yang berpengaruh
juga variabilitas dari ketersediaan hayati produk atau bioavailabilitas dari produk, terutama zat aktif, kemudian karakteristik dari stabilitas, terutama stabilitas dari zat aktif. Nah, ini adalah di dalam tabel kita dapat melihat klasifikasi sistem dispersi berdasarkan keadaan fisika medium dispersi dan partikel terdispersi. Nah, jika fase terdispersi adalah solid dan medium dispersinya medium dispersi itu kan bisa solid, bisa liquid, bisa gas. Nah, jika fase terdispersinya solid, maka jika medium dispersinya liquid, maka dinamakan sebagai suspensi. Jika medium dispersinya juga solid, maka namanya adalah solid dalam basis, contohnya basis salep. Nah, mungkin di farmasetika dasar pernah membuat salep di mana medium dispersinya itu adalah basis salep, yaitu basis-basis lemak. Kemudian jika medium dispersinya adalah suatu gas, maka dinamakan sebagai aerosol solid. Sebagai contoh, sediaan-sediaan aerosol yang digunakan pada pasien asma, ya, di mana medium dispersinya adalah gas, fase terdispersinya adalah solid yang pengaturan dosisnya berdasarkan semprotan. Kemudian ada juga fase terdispersi jika yang didispersikan adalah liquid. Maka jika medium dispersinya adalah liquid, maka sediaannya dinamakan emulsi cair, gitu ya. Dan selanjutnya, kalau misalnya gas, misalnya fase terdispersinya gas, medium dispersinya solid, artinya suatu zat dalam fase gas akan didispersikan dalam medium solid atau padat, maka sediaan sistem dispersinya disebut udara dalam busa plastik padat. Nah, ini adalah alasan atau pertimbangan kita memilih sistem dispersi untuk membuat formula suatu sediaan, ya. Yang pertama adalah kita memerlukan dosis obat yang sesuai. Karena tadi ya, karena kita berbicara liquid, maka tadi kita tidak akan berbicara sistem dispersi yang mediumnya adalah padat atau gas. Maka kita lebih pada medium dispersi yang liquid. Maka yang akan kita bahas lebih pada fase terdispersi solid dan medium terdispersi liquid sediaan suspensi, ataupun fase terdispersi liquid dengan medium dispersi liquid atau emulsi. Nah, ini adalah alasannya. Yang pertama, diperlukan dosis obat yang sesuai. Dosis obat yang sesuai terutama jika suspensi dan emulsi yang kita akan gunakan ini adalah suspensi maupun emulsi bentuk cair oral. Kemudian yang kedua adalah kemudahan untuk mengatur dosis dengan dilakukannya pengenceran. Karena tidak menutup kemungkinan kita dapat melakukan pengenceran pada sistem dispersi. Kemudian kemudahan ditelan. Kalau dibandingkan dengan sediaan-sediaan solid, maka sistem dispersi ini lebih menguntungkan untuk kemudahan ditelan dibandingkan dengan sediaan-sediaan solid oral, misalnya tablet, kapsul, kaplet, dibandingkan dengan suspensi maupun emulsi cair oral. Kemudian tidak menimbulkan rasa yang tidak diinginkan. Nah, beberapa obat walaupun misalnya yang yang mempunyai rasa yang pahit, biasanya kita akan mempertimbangkan bentuk, ya, mempertimbangkan bentuk, struktur, sehingga kita akan memilih sediaan. Misalnya gini, contoh dalam klorampenikol, ya, jika klorampenikol yang berasa pahit tadi, kalau kita formulasikan itu tidak memberikan rasa yang enak, maka pada sediaan emulsi atau suspensi kita dapat membuat bentuk lainnya, ya, tiarat maupun palmitat dengan dengan memberikan beberapa flavoring dan pemanis untuk menutupi rasa yang tidak enak. Kemudian karena ukuran partikel yang digunakan pada sistem dispersi adalah partikel halus, maka akan meningkatkan luas permukaan spesifik dan juga akan mempercepat disolusi untuk obat dengan kelarutan yang rendah. Nah, hal ini dapat mempengaruhi absorpsi obat dan ketersediaan hayati obat. Semakin kecil ukuran partikel, maka kita akan dapat meningkatkan disolusi obat. Nah, peningkatan disolusi obat nanti akan berpengaruh terhadap absorpsi obat di dalam tubuh, termasuk pada bioavailabilitas dari obat atau ketersediaan hayati dari obat. Kemudian dapat mengembangkan bentuk sediaan alternatif seperti terutama, ya, sediaan oral.
Kemudian obat-obat yang akan diformulasi dengan pelepasan terkendali atau bentuk-bentuk lainnya. Kemudian penerimaan pasien lebih mudah. Nah, ini adalah klasifikasi sistem dispersi berdasarkan rentang ukuran partikel. Nah, kategori larutan dispersi molekular, jika rentang partikel yang digunakan adalah kurang dari 1 nanometer, maka karakteristiknya sedianya terdispersi cepat, melewati hampir seluruh filter. Jika kita kemudian kita lakukan penyaringan, maka sediaan larutan dispersi molekuler dengan ukuran kurang dari 1 nanometer akan tersaring, akan dapat melewati berbagai macam filter. Nanti mungkin filter ini akan lebih dibahas lebih lengkap di teknologi sediaan steril. Nah, kita nanti ada beberapa filter yang digunakan dalam industri farmasi, ya. Maka untuk larutan yang dengan ukuran kurang dari 1 nanometer, maka dia dapat melewati semua jenis filter dan membran semi permeable. Contohnya KCl atau gula dalam air. Kemudian kategori kedua dispersi koloidal, larutan molekul sangat besar dengan ukuran 1 nanometer sampai 1 mikrometer. Nah, dapat dilihat pada mikroskop elektron. Kemudian sistemnya terdifusi secara perlahan, ya, terdifusi secara perlahan. Dapat melewati kertas saring biasa, tetapi tidak dapat melewati membran semi permeable. Contohnya adalah misel, ya. Misal yang dibentuk oleh surfaktan tadi, ya, agregat. Kemudian dispersi kasar dengan ukuran partikel lebih dari 1 mikrometer, itu dapat dilihat partikelnya dengan mikroskop biasa. Nah, tetapi dia tertahan pada kertas saring, artinya tidak dapat disaring, ya. Dapat terjadi sedimentasi pada partikel tersebut. Nah, ini biasanya dapat kita temukan pada hampir semua sediaan suspensi farmasi. Ini adalah sifat-sifat partikel. Nah, dalam pembuatan suspensi, ya, diperlukan partikel dengan ukuran yang sesuai, kemudian distribusi ukuran partikel pada fase lain, dan stabilisasi fase dispersi. Interaksi antara partikel yang sama ataupun partikel yang tidak sama dan medium fase kontinu merupakan hal kompleks dan merupakan bagian esensial dari teknologi dispersi. Interaksi antar partikel ini disusun oleh atau dipengaruhi oleh molekul atau maupun ion-ion atau agregat dari kelompok, ya, agregat dari kelompok-kelompok ini yang melibatkan forsa tarik-menarik atau forsa tolak-menolak. Nah, forsa tarik-menarik atau forsa tolak-menolak ini bergantung pada sifat, ukuran, dan orientasi dari senyawa, dari zat, dan jarak pisah antara partikel pada fase terdispersi, jarak molekul antara fase terdispersi atau zat-zat yang akan didispersikan dengan medium dispersinya, yaitu medium-medium liquid. Nah, forsa interaksi terkuat adalah ion-ion elektrostatik muatan partikel, ya. Nah, jika partikel-partikel mempunyai jarak yang cukup dekat, nah, biasanya akan dipengaruhi oleh awan elektron dari molekul atau atom yang akan tumpang tindih. Nah, biasanya akan terbentuklah forsa tolak-menolak. Kemudian terjadi peningkatan karena tolak-menolak, maka akan apa? Partikelnya akan terjadi penurunan jarak atau jaraknya akan lebih renggang atau lebih jauh. Nah, penilaian ini biasa mengindikasikan bahwa forsa elektrostatik, kalau kita bicara tentang elektrostatik, ya, akan lebih dominan apabila jarak partikel relatif jauh, seperti pencampuran atau aliran serbuk. Nah, kemudian polimorfisme, ya. Polimorfisme ini kalau kita bicara tentang bentuk kristal, itu kan secara farmasetikal, secara sederhananya kita dapat membedakan antara bentuk amorf maupun bentuk kristalin. Walaupun kalau kita bahas secara kimia, nanti bentuk kristal ini juga akan tergantung pada kisi-kisi kristal, beberapa bentuk kisi kristal. Tapi pada farmaset kita akan lebih sederhana membahas tentang bentuk kristal amorf maupun kristalin.
Bentuk kristalin berbagai bentuk bahan biasanya tergantung pada susunan kisi kristal yang tadi saya jelaskan. Perbedaan polimorfisme ini antara lain dapat menyebabkan perbedaan suhu lebur, kelarutan, kecepatan disolusi, serta ketersediaan hayati. Juga yang tidak kalah penting adalah absorpsi obat di dalam tubuh. Nah, contoh dari polimorfisme misalnya 11 dari 22 senyawa barbital itu menunjukkan polimorfisme. Dari 22 senyawa barbital 11-nya menunjukkan adanya polimorfisme. Gitu. Kemudian 11 dari 16 senyawa steroid juga menunjukkan adanya polimorfisme. Contohnya kloramfenikol ya, ada yang berbentuk amorf atau bentuk alfa, juga ada yang berbentuk beta. Di mana polimorfosis A, di mana bentuk betanya ya, bentuk beta dan bentuk C ini tidak menunjukkan aktivitas biologi, sehingga untuk kloramfenikol kita menggunakan bentuk amorf atau bentuk polimorfisme alfa. Nah, kemudian hidrat dan sulfat ya, hidrat dan sulfat ini terpengaruh oleh ini ya, pelarut ya. Jadi pelarut yang terikat secara stoikiometri dan non stoikiometri sesudah kristalisasi ya, dinamakan sulfat. Nah, kalau molekul yang terikat adalah air, maka dinamakan hidrat. Kemungkinan kelarutan dan kecepatan disolusi sangat berbeda antara bentuk non-sulfat dan bentuk sulfat, bergantung pada bentuk sulfat dan medium disolusinya. Misalnya, lebih mudahnya kita lihat contoh ampisilin anhidrat itu lebih aktif secara biologi dibandingkan dengan bentuk trihidratnya, sehingga biasanya kita menggunakan bentuk ampisilin yang anhidrat. Dalam morfologi sirup kloramfenikol ya, di Farmakope Indonesia ada batasan jumlah polimorf yang tidak aktif. Maka dalam pengembangan formulasi penting untuk mengetahui apakah zat-zat atau bahan aktif terutama yang kita gunakan, apakah dia mempunyai bentuk amorf atau polimorf. Polimorfisme apa saja yang sudah diketahui dari penelusuran literatur. Kemudian bentuk formula polimorfisme mana yang aktif secara biologi. Jika dia tidak aktif secara biologi, maka tidak akan memberikan aktivitas farmakologi sehingga tidak digunakan dalam formulasi. Kemudian konversi bentuk amorf dan kristal menjadi bentuk kristal yang stabil dapat terjadi karena bisa dipengaruhi oleh air, temperatur, tekanan, serta waktu, terutama pada proses pembuatan atau proses formulasi. Nah, kemudian kita bicara tentang absorpsi. Nah, dikarenakan distribusi yang tidak sama, maka biasanya forsa antar muka pada sistem dispersi, baik itu terutama sistem suspensi, yaitu akan berbeda. Pengikatan atau absorpsi molekul atau cairan dapat terjadi pada permukaan padat. Nah, akibatnya terjadi penurunan tegangan permukaan dan penurunan energi bebas sistem. Sebagai contoh ya, udara diabsorpsi pada permukaan padat, terjadi penggantian udara oleh cairan, itu yang kita namakan sebagai wetting atau pembasahan, itu biasanya terjadi sangat sulit. Nah, sehingga biasanya kita dalam teknologi dispersi penting sekali absorpsi komponen pada permukaan padat dalam medium cair atau suspensi yang akan kita bahas ini, dan pada antarmuka dua cairan yang tidak tercampur atau emulsi cair oral, ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Sebagai contoh yaitu bagaimana kita melakukan pemilihan surfaktan pada sistem dispersi suspensi ataupun emulgator pada sistem dispersi emulsi cair yang tepat untuk menurunkan tegangan antarmuka sehingga terjadi ketercampuran antara fase terdispersi dengan medium dispersi. Dalam banyak hal, konsentrasi zat diabsorpsi pada antarmuka itu lebih tinggi dibandingkan dengan medium asal. Ya. Dalam medium dispersi cair, keberadaan surfaktan cenderung terkonsentrasi pada antarmuka. Ya, antarmuka udara dan cairan, atau antara cair dan cairan pada emulsi, atau pada suspensi padat itu pada antara permukaan padat dan cair. Nah, misalnya pada saat kita melakukan pembuatan sabun, deterjen, dan produk-produk lainnya. Kemudian absorpsi pada antarmuka cenderung meningkat dengan meningkatnya aktivitas termodinamika antara surfaktan atau emulgator pada sistem dispersi atau sistem emulsi.
Nah, sampai terbentuk lapisan monolayer pada permukaan atau lokasi aktif jenuh dengan molekul surfaktan. Nah, ya. Absorpsi surfaktan akan mengganggu sifat-sifat pada antarmuka yang memungkinkan pembasahan fasa terdispersi dalam suspensi, serta akan terjadi fenomena penurunan tegangan permukaan pada fase terdispersi maupun medium dispersi. Misalnya pada suspensi cair oral, maka pertimbangan surfaktan yang digunakan baik itu jenis surfaktan maupun ukuran partikel dari fase terdispersi akan mempengaruhi penurunan tegangan permukaan pada sediaan atau sistem dispersi suspensi maupun penggunaan emulgator. Ya, hal yang sama terjadi pada penggunaan emulgator pada sistem dispersi emulsi cair. Kalau kita bicara tentang absorpsi polimer, ya, jika terjadi absorpsi polimer yang terlarut atau dispersi dalam medium cair pada permukaan partikel dalam suspensi atau tetesan cairan dalam suatu emulsi, itu merupakan fenomena yang dapat meningkatkan karakteristik dari produk. Beberapa gugus fungsional polimer dapat diabsorpsi pada permukaan padat, misalnya polimer-polimer yang kita gunakan sebagai surfaktan maupun emulgator. Derajat interaksi antara bagian rantai polimer ini dipengaruhi oleh medium cair. Lapisan absorpsi akan mengandung lebih banyak polimer dibandingkan lapisan absorpsi itu akan mengandung lebih banyak polimer apabila medium cair adalah medium yang tidak begitu baik untuk polimer tersebut, gitu. Nah, sebaliknya jika pelarut yang digunakan untuk melarutkan suatu polimer tersebut kelarutannya baik atau melarutkannya baik, maka akan terjadi interaksi yang lebih banyak antara rantai polimer dengan cairan sebagai hasilnya. Kemudian kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem dispersi. Ada satu fenomena yang saya lupa masukkan dalam slide, maka saya akan jelaskan. Yang pertama adalah sedimentasi. Untuk sedimentasi ini dipengaruhi, ya, kecepatan sedimentasi itu dipengaruhi oleh ukuran partikel, viskositas medium yang digunakan, ya, bobot jenis dan perbedaan bobot jenis dari medium dan zat terdispersi. Sehingga pada pengukuran untuk kita menentukan sedimentasi atau evaluasi untuk mengukur sedimentasi, maka agar tidak terjadi sedimentasi, kita perlu melakukan mempertimbangkan ukuran partikel yang kita gunakan, kemudian viskositas yang kita rancang untuk viskositas dari sediaan yang akan kita buat, berapa viskositasnya, berapa kekentalan sediaan yang akan kita buat, sehingga kita dapat meminimalkan terjadinya sedimentasi. Ukuran partikel ini juga nanti akan berpengaruh pada bobot jenis. Nah, ya kan, pada bobot jenis, maka kita akan mempertimbangkan bobot jenis zat yang ditambahkan serta BJ dari sediaan suspensi maupun emulsi cair yang akan kita buat, gitu. Kemudian flotasi di samping sedimentasi dalam sistem dispersi kita dapat temukan adanya fenomena flotasi, yaitu contohnya adalah creaming pada emulsi. Nah, dalam industri farmasi biasanya pada saat kita proses pembuatan, terutama pada proses pengadukan, busa yang terbentuk akibat proses pengadukan dengan kecepatan yang tinggi dan keberadaan surfaktan dapat menimbulkan masalah flotasi baik itu pada suspensi maupun pada emulsi, di mana partikel padat menempel pada gelembung udara sehingga terjadi masalah di dalam medium. Nah, sehingga pada pembuatan sediaan suspensi, terutama jika kita menggunakan surfaktan, maka kita harus memilih proses pembuatan dengan mempertimbangkan kecepatan pengadukan sehingga surfaktan biasanya tidak menimbulkan busa dini.
akibat pengadukan. Karena jika terjadi busa dini dari surfaktan yang kita gunakan, biasanya otomatis pada hasil akhir akan mempengaruhi viskositas dari sediaan yang kita buat dan akan menimbulkan masalah flotasi. Nah, itu akibat pembasahan partikel yang tidak sempurna. Kita kenal ya, ada yang namanya surfaktan. Ini juga berfungsi sebagai wetting agent atau zat pembasah yang fungsinya untuk meningkatkan kelarutan, mendispersikan zat-zat aktif di dalam medium dispersi. Kemudian adanya pembasahan permukaan partikel antarmuka padat cair, ya, sebagai hasil absorpsi lapisan udara atau sejumlah kecil kontaminan pada permukaan padat. Kadang-kadang sukar sekali kita mendispersikan bahan-bahan, bahkan memungkinkan terjadinya pembasahan solid oleh cairan. Sebagai contoh pada pembuatan suspensi, partikel dengan berbagai macam cara itu dapat kita haluskan untuk mencapai ukuran partikel tertentu tadi ya, supaya tidak terjadi fenomena-fenomena yang tidak diinginkan dalam medium dispersi kita yang akan kita bikin. Kemudian setelah kita haluskan untuk mencapai ukuran partikel tertentu, kemudian partikel tersebut akan membesar ukurannya ketika terjadi pembasahan. Nah, kemudian yang berpengaruh berikutnya adalah perilaku partikel terdispersi. Partikel terdispersi ini dapat mengalami koagulasi, flokulasi maupun caking, di mana proses koagulasi ini menyatakan partikel-partikel yang berkumpul bersama. Artinya terbentuk koloid dengan akibat dari penurunan potensial tolak-menolak dari lapisan rangkap elektrik di sekitar partikel dari kesatuan yang berbentuk kompak, sehingga terjadi terjadi koloid, pengumpulan partikel, tetapi masih bisa diatasi dengan mengadupkan. Kemudian flokulasi. Nah, flokulasi ini pembentukan flokon struktur yang longgar serta berpori atau berporos. Nah, flokulasi dapat dilakukan dengan kita lakukan modifikasi muatan elektrik dengan menggunakan elektrolit misalnya. Kemudian interaksi kimia. Kemudian juga kita dapat mempertimbangkan pembentukan jembatan antar polimer yang kita gunakan dalam medium dispersi. Kemudian penggunaan cairan atau jembatan polimer pada suspending agent atau surfaktan yang akan kita gunakan. Kemudian penggunaan cairan sebagai medium dispersi. Kemudian caking ini dia partikel-partikel tersebut dia membentuk massa yang mirip seperti kenapa namanya cake? Karena masanya seperti massa kue, tetapi keras yang sulit untuk dipisahkan. Jadi jika kita membuat suatu suspensi maupun emulsi, ya, jika terjadi pembentukan massa caking ini, maka tidak dapat dipisahkan dengan pengocokan, sehingga yang terjadi adalah medium terdispersi tidak terdispersi dalam medium tidak terdispersi sempurna dalam medium dispersinya, sehingga tidak homogen pencampuran yang akan mengakibatkan penurunan dosis termasuk pada bioavailabilitas obat. Nanti kan akan mempengaruhi disolusi, bioavailabilitas obat, kemudian absorpsi obat di dalam tubuh. Kemudian kita akan membahas tentang desain formulasi dari sediaan suspensi. Nah, karena kita akan membahas tentang ini, bahasan ini adalah pertimbangan-pertimbangan kita dalam membuat sediaan suspensi maupun emulsi. Karena dalam studi praformulasi itu kita tidak hanya membahas tentang
bahan-bahan apa saja yang akan kita tambahkan, tetapi juga beberapa fenomena, kemudian proses-proses yang terjadi di dalamnya, termasuk alat yang digunakan, metode yang digunakan, cara pembuatannya, suhu yang digunakan, kecepatan pengadukan, semua itu perlu dipertimbangkan dalam kita membahas studi praformulasi, ya. Dalam desain formulasi sediaan suspensi oral yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama dosis obat. Oke, dosis obat. Sehingga kita kan dapat menentukan dosis obat biasanya kalau di dalam sediaan suspensi atau emulsi itu per 5 mili, per 10 mili, atau per 15 mili. Oke, kita harus menentukan dosis obatnya. Kemudian menentukan partikel terdispersi. Apakah nanti sifat permukaannya dia merupakan hidrofobik atau lipofilik. Kemudian bagaimana morfologi partikelnya. Bagaimana tadi sifat kristal dari partikel misalnya. Apakah dia bentuknya amorf ataukah misalnya dia polimorf. Kalau dia polimorf, ada berapa bentuk polimorf. Nah, kemudian dilihat dari bentuk polimorf tersebut mana yang aktif secara biologi atau mana yang memberikan aktivitas. Jika bentuk polimorfnya tidak memberikan aktivitas, maka tidak dapat kita pilih dalam formulasi. Kemudian yang pada partikel dispersi juga kita mempertimbangkan luas permukaan spesifik, termasuk ukuran serta distribusi ukuran partikel. Kemudian bentuk hidrat dan sulfat. Nah, yang ketiga pertimbangannya adalah data-data praformulasi. Bagaimana kelarutan dari zat-zat yang akan kita larutkan? Bagaimana stabilitas fisika, kimia, mikrobiologi dari terutama zat aktif yang akan kita gunakan? Karena pertimbangan stabilitas inilah yang akan menentukan kita dalam formulasi zat-zat apa yang kita tambahkan, baik itu yang berfungsi pada sediaan maupun yang berfungsi pada aplikatif. Pada obat biasanya pada sediaan. Nah, misalnya sediaan suspensi, yang jelas adalah adanya adanya fase terdispersi, medium dispersi, serta surfaktan pembasahnya atau matching agentnya. Nah, zat apa saja lagi yang perlu ditambahkan itu kita telaah dari stabilitas zat aktif yang akan kita gunakan. Jika zat aktif tersebut mudah teroksidasi, maka kita tambahkan antioksidan. Jika zat tersebut karena mediumnya ini adalah air, maka kita juga menambahkan nanti ada pengawet, ya. Nanti akan kita bahas kemudian. Dari data stabilitas zat aktif ini, maka kita dapat menentukan zat tambahan mana saja yang akan kita tambahkan pada formula. Jadi kita tidak menambahkan zat tersebut sembarangan, ya. Semua dengan pertimbangan stabilitas. Maka jika melakukan formulasi itu jangan melihat dari jurnal kemudian mengganti zat aktif. Ya, misalnya ada formula suspensi dari zat A, kita akan membuat formula suspensi dari zat B, udah ambil aja dari jurnal, kita ganti zat A menjadi zat B, itu adalah tidak tepat. Jadi pertimbangannya adalah telaah stabilitas fisika, kimia, mikrobiologi, termasuk stabilitas toksikologi dari zat aktif. Kemudian setelah kita mencari data praformulasi, yang kita lakukan selanjutnya adalah rancangan sediaan. Formulanya seperti apa? Metode apa yang akan kita lakukan dalam pembuatan, ya. Kemudian zat tambahan hasil dari studi praformulasi tadi, zat tambahan apa yang kita putuskan untuk ditambahkan dengan melihat range atau rentang konsentrasi yang diperbolehkan digunakan. Nah, adapun zat-zat aditif dalam formulasi suspensi oral, kita dapat menambahkan pemanis. Pemanis ini baik pemanis alam maupun pemanis sintetis dengan beberapa pertimbangan untuk menutupi rasa yang tidak enak dari obat ataupun rasa yang ditimbulkan dari suspending agent. Karena biasanya suspending agent itu menimbulkan rasa yang tidak begitu enak. Kemudian flavoring agent, ya, perasa pengaroma, termasuk juga odoring agent. Biasa flavoring odoring agent kita tambahkan untuk estetika dari produk. Kemudian zat warna ini sama dengan pelarut. Dengan penggunaan zat warna efeknya biasa kita meningkatkan nilai estetik dari produk. Yang kedua, kita dapat melihat homogenitas dari pembuatan suspensi.
gitu ya. Biasanya jika zat warnanya terdispersi homogen, maka kita dapat menilai homogenitas dari produk yang kita hasilkan. Kemudian zat pendapar atau zat buffer, zat penyangga. Pendapar ini dilakukan untuk mendapar sediaan untuk mendapatkan pH optimum atau pH zat aktif agar berada pada rentang pH stabilitasnya. Yang kita pilih sebenarnya adalah pH stabilitas optimum. Kemudian bahan untuk kalau kita akan membuat flokulasi atau deflokulasi, maka bahan-bahan untuk flokulasi serta bahan pengontrol viskositas. Karena kita nanti tadi ya, viskositas nanti juga akan mempengaruhi dari misalnya kemudahan untuk menggunakan obat tersebut, kemudahan menuangkan, juga nanti mempengaruhi distribusi partikel, terutama zat aktif dan zat aditif lainnya yang akan ditambahkan, termasuk nanti hubungannya dengan BJ. Kita akan menentukan BJ dari sediaan yang akan kita buat, terutama suspensi oral. Nah, dalam ketentuan CPOB secara garis besar atau secara garis sederhana, itu pada manufaktur kita mempertimbangkan apakah ada pemanasan yang dilakukan dalam pembuatan. Jika ada pemanasan, sistem pemanasan apa yang kita gunakan. Kemudian jika bahan-bahan tersebut diayak terlebih dahulu untuk menyeragamkan ukuran partikelnya tadi ya, maka alat yang digunakan untuk pengayakan ukuran meshnya berapa. Kemudian kalau kita akan mengukur sedimentasi, maka apa alat yang digunakan untuk mengukur sedimentasi. Kemudian pada saat pencampuran kita melakukan pengadukan, maka kita harus memilih metode pengadukan dan alat yang digunakan untuk metode pengadukan tersebut, termasuk kecepatan pengadukan agar tidak terjadi pembentukan busa dini dari surfaktan yang kita gunakan. Kemudian alat pengisian ke dalam kemasan, terutama botol misalnya. Nah, biasanya yang dilakukan secara garis besar partikel ya. Partikel ini terdiri dari zat padat, zat aditif yang kemudian kita lakukan pembasahan atau kita lakukan penambahan bahan pembasah, termasuk juga media suspensi. Kemudian kita lakukan penghomogenan dispersi partikel terdeflokulasi tadi. Nah, kemudian nanti pada prosesnya apakah nanti misalnya kita lakukan penambahan bahan flokulasi, kemudian sehingga terbentuklah suspensi terflokulasi, atau misalnya kita lakukan inkorporasi bahan pembentuk struktur, maka yang dihasilkan adalah suspensi terdeflokulasi dengan keberadaan bahan pembentuk struktur. Nah, kemudian ini ya, emulsi. Nah, kita membahas tentang emulsi farmasetik oral. Emulsi farmasetik oral ini digunakan secara internal, biasanya untuk nutrisi, untuk obat, kemudian agen-agen diagnostik. Sedangkan secara eksternal biasanya digunakan untuk pembawa topikal aplikasi pada kulit dan membran mukosa. Nah, kalau parenteral biasanya untuk total parenteral nutrition pada pasien ya. Emulsi oral biasanya merupakan tipe minyak dalam air, seringnya dibuat dalam tipe oil in water atau tipe minyak dalam air atau MA atau OW. Bau dan rasa yang tidak enak dari minyak medisinal, jadi minyak yang kita gunakan itu secara keseluruhan atau parsial itu dapat ditutupi jika diberikan dalam bentuk emulsi, di mana fase luar air, kalau minyak dalam air, fase luar air secara efektif itu dapat mengisolasi minyak dari lidah dan memungkinkan rasa tidak enak itu dapat dihilangkan dengan cara meminum air kemudian. Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang desain dari emulsi. Pertimbangan studi preformulasi tadi sudah kita bahas karena mirip dengan suspensi dispersi tadi ya. Desain sediaan emulsi ini apabila dalam sediaan emulsi terdapat zat aditif yaitu zat obat yang berkhasiat, maka yang perlu kita pertimbangkan dalam formulasi yang pertama adalah karakteristik bahan aktif, karakteristik fisika dan kimia dari bahan aktif.
Kemudian data analisis dari bahan aktif. Jika kita akan melakukan analisis, maka kita harus mencari data-data dari literatur, terutama buku standar untuk melakukan analisis terhadap bahan aktif yang kita gunakan. Kemudian kita lakukan uji kompatibilitas. Nah, sebagai contoh buku yang bisa digunakan adalah Handbook of Pharmaceutical Excipient. Nah, di situ kita dapat melihat kompatibilitas dari zat aditif yang akan ditambahkan terhadap zat-zat lainnya termasuk zat aktif. Kompatibilitas itu artinya ketercampuran. Ya, ketercampuran. Artinya kalau dia digunakan dalam kombinasi, maka dia tidak akan kontradiksi atau tidak akan menimbulkan masalah dalam formulasi. Itu. Kemudian contohnya gini, misalnya suatu zat aktif dengan pH stabilitas optimum di pH 5, jika kita menambahkan zat aditif yang stabil pada pH 8 tetapi tidak stabil pada pH 5, maka zat aditif tersebut inkompatibel dengan zat aktif, maka dia tidak dipilih untuk digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian uji stabilitas. Ya, termasuk stabilitas fisika, kimia maupun mikrobiologi yang akan kita lakukan. Maka dengan akan dilakukannya uji stabilitas, pertimbangan stabilitas dari zat aktif menjadi sangat penting sama seperti suspensi. Maka kita harus menilai pertimbangan baik itu secara fisika, kimia, mikrobiologi. Nah, misalnya bentuk ukurannya seperti apa, ukuran partikelnya seperti apa, kelarutannya bagaimana, kemudian kompatibilitasnya terhadap zat-zat apakah terdapat interaksi atau tidak, bagaimana pengaruh udara, cahaya terhadap zat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan stabilitas, termasuk juga bagaimana dengan perlakuannya pada pH, kemudian bagaimana jika terjadi oksidasi, bagaimana pengaruh logam ya yang dapat yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi, sehingga apakah kita misalnya memerlukan penambahan zat penghelat dan beberapa pertimbangan lainnya. Silahkan nanti mahasiswa untuk untuk belajar bisa mendownload HOP ya, Handbook of Pharmaceutical Excipient. Kemudian untuk zat aktifnya nanti pada saat kita Zoom meeting nanti saya bisa tampilkan buku buku standar untuk melihat stabilitas dari zat aktif. Nah, itu nggak ada di HOPE, adanya saya ada satu buku namanya DOM Dispensing of Medication, satu lagi buku namanya karangan Kenneth, saya lupa namanya, Stability jadi ada dua buku yang kita bisa gunakan untuk melihat stabilitas dari zat aktif. Kemudian desain yang dalam desain juga kita mempertimbangkan formula dan formulanya nanti seperti apa, zat aditifnya seperti apa, gitu ya. Kemudian data komposisi. Nah, komposisi sediaan farmasi secara deskriptif, karakteristik kualitatifnya, kemudian informasi eksipien. Kalau terjadi inkompatibilitas, apa yang harus kita lakukan? Maka dalam telaah studi praformulasi diharapkan zat yang ditambahkan itu harus kompatibel atau tercampur. Jangan sampai inkompatibel atau tidak tercampur atau terjadi interaksi. Yang kita takutkan adalah penurunan aktivitas atau pembentukan senyawa baru malah yang toksik. Kemudian teknologi yang digunakan. Alat, metode, teknologi pengujian, kemudian daftar urutan yang diperlukan untuk operasi, kemudian tipe pencampuran, intensitas pencampuran, lama pencampuran, termasuk kecepatan pencampuran, ya, pengadukan, ya, parameter jika kita melakukan pemanasan, maka parameter panas yang kita lakukan berapa, juga mempertimbangkan dari ketahanan zat aktif terhadap pemanasan, stabilitas zat aktif terhadap temperatur dan suhu. Kemudian jika dilakukan pendinginan, bagaimana proses dan cara pendinginan yang dilakukan. Beberapa parameter ya yang terkait dengan operasi teknologi ini adalah ukuran partikel. Kemudian bagaimana distribusi ukuran partikel. Nanti aliran dari emulsi yang kita buat.
Kemudian kecepatan sedimentasi. Kita harapkan emulsi yang kita buat itu tidak cepat terbentuk sedimen, ya, tidak cepat terbentuk sedimen. Kemudian apakah terjadi pembentukan krim? Nah, kemudian apakah terjadi pemisahan? Krim itu maksudnya creaming, ya. Nah, pembentukan creaming termasuk dalam fenomena tadi penyatuan atau pengelompokan partikel-partikel yang tidak kita inginkan, atau bahkan terjadi pemisahan fase minyak dan fase air tadi yang kita campurkan, terjadi pemisahan akibat tidak optimumnya pembasahan dari emulgator atau pembentukan misel dalam proses emulsifikasi. Kemudian pertimbangan redispersibilitas. Apakah bisa terdispersi kembali? Contohnya tadi, ya, apakah dia, kalau caking kan dia dengan pengocokan maka dia tidak dapat terdispersi kembali. Beda dengan sistem flokulasi deflokulasi. Nah, adapun zat aditif atau eksipien dalam formula emulsi itu yaitu emulgator atau zat pengemulsi, bisa kita gunakan dalam bentuk tunggal atau satu saja atau campuran kombinasi. Kita dapat menggunakan pemanis, ya, flavoring agent, pengaroma dan perasa yang enak, kemudian antioksidan jika diperlukan, tapi terutama, ya, kalau kita menggunakan zat fase minyak yang kita gunakan, maka sistem minyak itu biasanya mudah mengalami rancid acid, sehingga jika dia teroksidasi terpapar oleh cahaya dan udara dapat menjadi tengik. Nah, untuk mencegah hal tersebut maka kita biasa menambahkan antioksidan untuk mencegah rancid acid atau ketengikan dari minyak yang kita gunakan. Kemudian pengawet karena kita menggunakan cairan dengan fase luarnya air. Ya, tadi kan biasanya kita menggunakan tipe emulsi yang kita pilih adalah minyak dalam air. Nah, maka pengawetan ini sangat penting. Nah, pengawet ini juga dapat digunakan secara tunggal maupun campuran. Kemudian bahan yang digunakan untuk flokulasi, bahan pengontrol viskositas, ya, karena sediaan emulsi ini dia konsistensinya lebih kental ketimbang dengan kalau kita bandingkan dengan suspensi oral cair. Kemudian zat warna, ya, zat warna yang kita gunakan, serta dapar. Apakah kita memerlukan pendapar untuk membuffer atau menyangga sediaan pada pH stabilitas optimum atau dalam jangkauan rentang pH stabilitas dari zat aktif terutama. Nah, adapun nanti kita akan melakukan beberapa evaluasi stabilitas terhadap emulsi, ya. Apakah terjadi pemisahan fasa? Nanti kita akan mengukur analisis ukuran partikel, muatan partikel, pengukuran sifat aliran atau reologi atau pengukuran viskositas. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu persatu formulasi dari sediaan liquid serta evaluasinya. Nanti saya untuk mempermudah kita ambil dari jurnal yang akan kita bahas. Kemudian pertemuan selanjutnya lagi formulasi atau formula dari sediaan emulsi disertai dengan evaluasinya. Maka yang tadi eksipien itu sudah saya selip-selipkan di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kira-kira itu, ya, yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Tetap sehat, semangat. Saya Dina Yuspitasari, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.